Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan tim nasional Indonesia berhasil, ya saya sebut berhasil ya. Kenapa? Karena hanya kalah 0-2 dari Argentina. Jadi berhasil menghindarkan diri dari kekalahan telak ketika bertemu dengan Argentina dalam pertandingan uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini. Dan ini ya harus diakui, menurut saya pribadi ini adalah sebuah catatan yang cukup memuaskan kalau melihat lawan yang dihadapi ya. Berdasarkan peringkat ini kan selisihnya cukup besar sekali, peringkat 1 dan 149. Secara kualitas pemain juga berbeda cukup jauh. Jadi kalau misalnya bisa hanya kalah 0-2, kemudian dari sisi permainan juga bisa memberikan perlawanan, saya pikir ya itu sudah cukup memuaskan bagi saya pribadi sebagai seorang penonton. Tapi mari kita lihat atau mari kita analisis pertandingan itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana Argentina pada pertandingan kali ini. Argentina tampil dengan formasi yang cukup berbeda jauh dibandingkan dengan ketika mereka menjadi tampil di final Piala Dunia. Jadi dalam catatan saya dari starting line up di final Piala Dunia melawan Prancis dengan starting line up ketika melawan Indonesia ini ada sekitar 7 pemain yang dilewatkan oleh pelatih Lionel Scaloni. Yang pertama adalah Otamendi di posisi center back yang diisi oleh Jerman Petzela. Kemudian Marcos Acuña di posisi back kiri diisi oleh Facundo Medina. Nah, kemudian di barisan tengah ini dirombak total dari apa yang menjadi skuad inti dari Argentina. Ezequiel Palacios masuk di situ menggantikan posisi dari McAllister. Kemudian Leandro Paredes masuk menggantikan posisi dari Enzo Fernandez, dan juga Giovanni Lo Celso masuk menggantikan posisi dari Rodrigo De Paul. Kemudian di barisan 3 penyerang di depan itu hanya tersisa Julian Alvarez, sementara Facundo Buonanotte ini masuk menggantikan posisi yang diisi oleh Lionel Messi, dan sementara Nico Gonzalez masuk menggantikan posisi dari Angel Di Maria. Jadi ada 7 pemain dari final Piala Dunia 2022 di Qatar yang tidak dipasang dalam pertandingan melawan Indonesia. Tapi di luar itu pemain yang tersisa adalah Emiliano Martinez di posisi kiper, kemudian Cuti Romero di posisi center back, Nahuel Molina di posisi back kanan, dan Julian Alvarez sebagai penyerang utama. Jadi perubahannya cukup drastis, tapi kualitas pemain di sini tidak bisa dipandang remeh ya. Kalau kita melihat Ezequiel Palacios ini juga tampil bagus di Leverkusen, Leandro Paredes juga, Lo Celso juga Villarreal ya. Kemudian Jerman Petzela yang menjadi kapten menggantikan Messi, ini juga pernah kapten di Fiorentina dulu, kemudian sekarang bersama Betis. Facundo Medina juga mengisi posisi dari Marcos Acuña, kemudian digantikan oleh Marcos Acuña di pertengahan pertandingan. Dan kita lihat Scaloni memberikan kesempatan pada pemain muda yaitu Facundo Buonanotte 18 tahun dan juga Alejandro Garnacho 18 tahun, meskipun Garnacho hanya tampil sekitar 30 menit saja menggantikan posisi dari Nico Gonzalez. Jadi bisa dibilang Argentina sama sekali tidak meremehkan Indonesia. Lionel Scaloni sama sekali tidak meremehkan Indonesia. Jadi mereka tampil dengan kekuatan strategi rotasi karena memang harus menyiapkan komposisi yang perlu. Jadi semua pemain harus bisa diberikan kesempatan bermain, apalagi mereka akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia melawan Ekuador di September nanti. Jadi penting ya, penting sekali untuk melakukan rotasi, memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda. Jadi tidak bisa dibilang bahwa Argentina itu meremehkan Indonesia, tidak bisa dibilang. Nah, dari skuad Indonesia kita melihat juga komposisinya cukup bagus ya. Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari, kemudian di posisi sayap kanan ada Asnawi Bahar, di trio center back ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat dan juga Elkan Bagot. Di posisi sayap kiri ada Sain Patinama, kemudian di tengah ada Marcelino Ferdinand, ada Klok dan juga Ivar Jenner. Kemudian di depan ada Dimas Derajat dan Rafael Struijk. Dan kita melihat di sini juga pergantian pemain dari
pelatih Sinteyong ini juga berjalan cukup bagus dengan memasukkan Pratama Arhan menggantikan posisi dari Patinama, kemudian ada Dendi menggantikan posisi Dimas Derajat. Witan, hanya kita lihat Witan masih belum tampil dari performa terbaiknya ya, seperti biasanya ya, menggantikan posisi dari Rafael Struijs. Jadi kita melihat di sini komposisi pelatih dari pelatih Sinteyong ini memang komposisi yang didesain untuk bisa bertahan. Nah, kita melihat di situ ada 3 center back, kemudian Ivar Jenner dan juga Klok ini membantu memperkuat kedalaman di half space ya terutama, dan kemudian Asnawi dan Patinama ini juga jarang sekali bisa lepas dari posisinya untuk membantu ke depan. Jadi memang tertekan terus ya sepanjang pertandingan babak pertama. Tapi apapun situasinya, kita melihat dari sisi penguasaan bola itu Argentina unggul jauh sekali, 74% dibandingkan Indonesia 26%. Kemudian dari sisi shoot ataupun shoot on goal juga perbandingannya cukup jauh, 21-5, 7 shoot on goal Argentina dibandingkan 2 shoot on goal dari Indonesia. Jumlah passing juga berbeda cukup jauh, Argentina 755, Indonesia 265. Ini menunjukkan bahwa dominasi dipegang oleh Argentina. Tetapi bahwa Indonesia bisa menciptakan 2 peluang atau 2 shoot on goal, itu perlu kita apresiasi. Yang pertama dari Ivar Jenner ya, yang berhasil digagalkan oleh Emiliano Martinez, dan kemudian sundulan dari Elkan Bagot dari umpan lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan, itu juga berhasil digagalkan oleh Emiliano Martinez. Jadi kita melihat di sini, atau saya melihat di sini bahwa kemampuan Indonesia menciptakan 2 peluang atau 2 shoot on goal itu layak diapresiasi. Ya, kita melihat bahwa lawan, harus diakui lawan ini adalah juara dunia, peringkat 1 dunia. Dan kualitasnya nggak main-main, tapi kita bisa menciptakan 2 shoot on goal ya. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita apresiasi dari Indonesia, tim nasional Indonesia, adalah bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah pertahanan yang kokoh. Ya, pertahanan yang kokoh. Kita melihat bahwa mereka baru bisa kebobolan di menit ke-37, bisa bertahan 37 menit. Ya, saya bilang ini pantas untuk kita apresiasi. Mengingat ya serangan bertubi-tubi dari Argentina, tapi bisa mempertahankan gawangnya tidak kebobolan sampai menit ke-37. Itu menurut saya ya pantas untuk diapresiasi. Bukan artinya pesimistis ya, bukan artinya kok gitu aja sudah seneng, kok gitu aja sudah puas. Tapi ya memang harus realistis ya, lawannya ini kan juara dunia gitu. Apakah kita harus mengharapkan bahwa kita harus bisa menang melawan juara dunia? Ya kita realistis saja dengan kekuatan dari sisi perbandingan pemain, kemudian dari sisi bagaimana taktik lawan, pengalaman, mentalitas mereka dibandingkan dengan Indonesia memang sangat jauh ya perbedaannya. Tetapi dengan situasi itu kita bisa bertahan tidak kebobolan hingga menit ke-37, itu layak diapresiasi. Dan kalaupun kemudian kebobolan lewat gol Paredes, ya sangat disayangkan. Kenapa tidak ada yang menutup atau paling tidak memblok, menghalangi ya waktu itu ya, sehingga dia leluasa untuk melepaskan tembakan keras dari half space yang sulit diantisipasi oleh Hernando Ari. Nah, kemudian gol kedua ini juga sangat disayangkan juga, bagaimana kurangnya antisipasi terhadap situasi bola mati, terutama bola-bola atas ini yang menjadi titik lemah tim nasional Indonesia dari waktu ke waktu. Meskipun coba dibenahi oleh Sinteyong dengan memasukkan pemain-pemain yang posturnya cukup bagus seperti Elkan Bagot dan juga Jordi Amat, tetapi ini lagi-lagi ya moment of lapse ya, agak sedikit kelengahan yang membuat kita kebobolan. Itu satu hal ya, pertahanan yang solid. Kemudian strategi bertahan kok dipuji ya, itu tadi yang saya bilang, realistis saja lah. Lawannya adalah peringkat 1 dunia. Paling tidak ini kita bisa memberikan pengalaman kepada para pemain tim nasional Indonesia jelang nanti di putaran final
Piala Asia. Kemudian yang pantas diapresiasi berikutnya adalah kekuatan fisik ya, bertahan, sanggup bisa tampil 90 menit tanpa banyak drama. Misalnya pemain tergeletak di lapangan, pura-pura kram, pura-pura cedera, yang khas Asia Tenggara banget, itu nggak kelihatan di pertandingan melawan Argentina tadi. Tapi fighting spiritnya sepanjang 90 menit ini pantas untuk bisa diapresiasi. Kalaupun perlu peningkatan ya ada, perlu peningkatan ada. Nah, misalnya bagaimana kelemahan ketika pemain kita dalam posisi under pressure ya. Jadi build up permainan ini seringkali putus karena tidak bisa lepas dari under pressure itu tadi. Sehingga kalau kita melihat pas akurasinya sangat lemah ya, 75% dibandingkan dengan Argentina 92%. Tapi ya wajar saja ya, pressingnya Argentina ini kan dahsyat ya. Di Piala Dunia lalu kan mereka juga pressing di sejak kehilangan bola mereka pressing ya. Jadi itu yang membuat pemain-pemain kita kesulitan untuk bisa melakukan build up. Tapi apapun di babak kedua ada peningkatan ya. Dari sebelumnya di babak pertama yang betul-betul tertekan sepanjang pertandingan, di babak kedua mulai sempat sedikit demi sedikit untuk bisa melakukan build up serangan. Nah, termasuk juga senjata rahasianya yaitu umpan lewat tendangan, lemparan ke dalam. Ini salah satu senjata rahasia dari tim nasional Indonesia. Nah, saya juga ingin menyoroti satu hal yang menarik tentang Argentina, di mana mereka berusaha untuk melakukan regenerasi pemain. Tidak ada Messi, mereka masih punya banyak pemain bagus ya. Seperti saya bilang tadi, McAllister nggak dipasang, Enzo juga nggak dipasang, De Paul juga nggak dipasang. Tapi mereka masih menyimpan pemain-pemain muda seperti Facundo Buonanotte. Ya meskipun tampilnya kurang bagus ya, kita lihat Facundo Buonanotte di situ sulit karena memang kawalan ya cukup ketat ya, cukup padat pertahanan Indonesia sehingga dia sulit untuk bisa menciptakan peluang. Kemudian Julian Alvarez itu juga tidak berkembang banyak di pertandingan tadi sehingga dia mendapatkan nilai atau rating yang cukup buruk dari TIC Sport ya, media Argentina. Kita tahu Alvarez hanya mendapatkan rating 5, ini cukup buruk. Begitu juga Nico Gonzalez, ratingnya 5. Facundo Buonanotte masih dapat rating 6. Nah, kita lihat Emiliano Martinez 7, Nahuel Molina 5. Ya, karena memang dia jarang membantu serangan, membantu Facundo Buonanotte. Cuti Romero 7, menciptakan gol. German Petzela, nah, ini juga 6. Kemudian Facundo Medina ini 5, karena dia juga jarang bisa membantu Nico Gonzalez. Kemudian penggantinya Acuña ini 6. Nah, dua pemain di gelandang Paredes dan juga Lo Celso ini mendapatkan poin 7. Nah, ini cukup bagus ya. Ezequiel Palacios ini 6 ratingnya. Jadi bisa dibilang tanpa Paredes, tanpa Lo Celso, ini Argentina memang tampak lemah ya. Tapi dua pemain ini yang menjadi atau mendarahi lini tengah dari Argentina. Nah, yang menarik adalah Facundo Buonanotte 18 tahun, kemudian Alejandro Garnacho 18 tahun, itu adalah upaya regenerasi dari Argentina. Garnacho sayang sekali ya 30 menit tampil, tetapi dia lebih banyak dikunci oleh Asnawi Bahar. 30 menit tampil, 14 umpan sukses dari 16, jadi rating atau persentase umpan suksesnya 88%. Shoot on goal 1 digagalkan kiper. Kemudian dribble complete ya, itu 2 dari 3 upaya. Duels won, itu duel yang dimenangkan itu 3 dari 9. Nah, ini menunjukkan bagaimana Garnacho berhasil dalam tanda kutip ya, dikantongi oleh Asnawi Bahar. Jadi dari duel 9 kali duel hanya bisa menang 3 kali. Recoveries-nya 3. Nah, di sini meskipun tampil buluk Garnacho, tetapi upaya atau niatan untuk melakukan regenerasi dari Argentina ini pantas untuk dipuji ya. Argentina akan bertemu dengan Ekuador nanti September pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di benua Amerika, di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga di Kanada. Nah, Indonesia ini adalah sebuah performa yang pantas kita apresiasi sebelum tampil di putaran final Piala Dunia. Apapun, para pemain Indonesia saya yakin belajar banyak dari laga melawan Argentina, dan bagi kita
mendapatkan sebuah hiburan yang cukup menarik. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda juga terhibur? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.